mulai keraguan-raguan. Suami juga seperti itu. Mulai telepon istrinya disadap. Nggak nyaman sudah rumah tangga. Tolong islah, kumpulkan, duduk. Ada apa nih masalahnya? Supaya kalau memang ada kesalahan di istri nggak berlarut-larut, kesalahan di suami tidak berlarut-larut. Jangan sampai suami ini akhirnya selingkuh karena dibiarkan. Ada istri yang membiarkan suaminya. Ana mau lihat sampai kemana hubungan dia dengan wanita itu. Berarti kita memang yang merusak suami kita. Ibu-ibu yang merusak suaminya. Diperbaikin suaminya kalau memang sudah ada gelagat-gelagat nggak benar. Ketika tukar pikiran ini, pilih waktu yang tepat. Yang kedua, lihat kondisi suami yang rileks. Yang ketiga, ya usahakan penuh dengan kelembutan. Tidak ada angkat suara. Kalau sudah angkat suara, dilihat nggak bisa nih. Kalau ngomong sama suami, Ustaz, mesti anak ini angkat suara. Jangan ngomong. Tulis surat kepada suaminya. Tulis surat. Soalnya kalau nulis surat, ibu-ibu bisa milih kata-kata. Tapi kalau ngomong langsung terkadang emosi naik, akhirnya ribut di rumah tangga. Yang ketiga, berusaha untuk membuat suami senang. Ya tadi dengan introspeksi diri, kita berusaha rumah tangga yang tadinya adem, bagaimana bisa jadi lebih baik lagi. Nggak bisa, Ustaz. Udah usaha itu, suami berusaha, istri berusaha, nggak ketemu. Maka cara yang terakhir adalah mengirim utusan, mediasi. Suami istri ngomong nggak ketemu, oke, kita kirim mediator dari pihak keluarga wanita, dari keluarga lelaki. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 35, wa in khiftum shiqaqa bainihim. Kalau kalian khawatirkan pertikaian, percekcokan antara keduanya nggak selesai-selesai. Terus gimana? Fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Maka tolong diutus mediator. Seorang yang alim, yang ngerti dari pihak keluarga lelaki dan dari pihak keluarga wanita. In yurida islahan yuwaffiqillah bainahuma. Kalau mereka memang benar-benar ingin perbaikan keduanya, insya Allah dengan izin Allah, Allah akan memperbaikinya. Allah akan memberikan taufik kepada mereka. Itu salah satu cara kalau percekcokan tidak bisa diselesaikan. Jangan terus dibiarkan. Ada orang-orang yang Masya Allah tiap hari ribut selama 50 tahun. Kawin ribut terus. Atau ada yang 10 tahun ribut terus. Tolong diutus. Karena kedua orang ini mungkin dua-duanya sakit. Harus diperbaiki. Yang memperbaiki keluarga wanita, mungkin si suami, Ustaz, ana udah gak bisa ngasih nasihat istri ana. Ya bismillah, mudah-mudahan pihak keluarga wanita bisa memberikan nasihat. Begitu pula si wanita, Ustaz, ana udah gak tahan hidup sama suami ana. Ana udah berusaha, nasihat-nasihat yang disampaikan, ana berusaha dengan cara baik, tapi suami tetap seperti itu. Bahkan dia kayaknya udah selingkuh, udah apa, udah macam-macam umpamanya. Udah gak perlu berkuar-kuar di luar. Cari utusan bagaimana untuk memperbaiki kedua itu. Ustadz, apa tidak ada pilihan cerai? Ada. Di dalam Islam diperbolehkan cerai. Bahkan perceraian itu kadangkala solusi terbaik. Kadangkala. Ketika sudah tidak ketemu jalan, tidak bisa islah, jangan dipertahankan. Karena apa? Karena rumah tangga itu tujuannya sakinah, mawaddah dan rahmah. Kalau tiap hari yang ada pertikaian, istri nggak nurut sama suaminya, suami suka mukul istrinya, dapat dosa kan? Melakukan hal itu, istri tidak melakukan kewajibannya dosa. Suami tidak memberikan hak istri berdosa. Apa kau ingin pernikahanmu membawamu ke dalam neraka akhirnya? Enggak. Allah bolehkan perceraian. Bahkan Allah mengatakan wa iyatafarraqa yughnillahu kullan min sa'atih. Kalau keduanya harus berpisah, maka Allah akan cukupi keduanya dari fadl min Allah. Iyatafarraqa yughnillahu kullan min sa'atih, dengan keluasan Allah. Kadang-kala istri, ya Ustaz, ana ini butuh Ustaz. Ana kalau cerai takut nggak ada yang bisa ngasih makan ana. Ya kalau engkau memang seperti itu, tetap bertahan nggak apa-apa. Tapi berikan hak suamimu. Jangan cuma mau fulusnya, tapi ribut terus di rumah. Jangan.
Lebih baik kau keluar daripada engkau berdosa terus berada di rumah itu karena kedurhakaanmu kepada suami. Suami seperti itu juga. Mungkin dia butuh sama istrinya buat anak-anak, tapi tiap hari ribut. Mungkin si suami tiap hari mukul istrinya, tapi tidak pernah mau diceraikan. Enggak lah, anak kesian sama anak-anak, tiap hari dipukul istrinya. Dosa kau. Kau kalau sudah melihat ketidakcocokan yang tidak bisa diselesaikan, monggo baik-baik bercerai. Tapi para jamaah, jangan terburu-buru memilih bercerai. Apa hikmah dari permasalahan di rumah tangga? Yang terkadang orang tetap bertahan, nggak apa-apa Ustaz, anak akan memberikan hak istri anak, walaupun istri anak menyakitin anak, akan tetap bersabar. Istri pun seperti itu, anak tetap akan bersabar memberikan hak-hak suami anak sampai Allah mencabut nyawa anak, walaupun suami anak zalim. Oke, berarti ada yang sadar di sini dengan hikmah-hikmah kenapa dia harus bertahan. Yang pertama, permasalahan di rumah tangga itu sebagai penghapus dosa. Kita nih kadangkala diuji dengan suami yang zalim, atau istri diuji dengan suami diuji dengan istri yang zalim, dengan pasangan hidup yang zalim. Itu untuk menghapuskan dosa-dosa kita. Kita ini banyak dosanya. Mungkin permasalahan di rumah itu, keributan di rumah itu sebagai penghapus dosa. Ingat, setiap dosa yang kita lakukan itu ada perhitungannya, jemaah. Ada perhitungannya. Antum mungkin nggak berbuat dosa di rumah, berbuat dosa di luar, tapi di rumah nampak dampak dari dosa yang antum lakukan. Maka insya Allah permasalahan itu sebagai penghapus dosa. Allah Jalla Jalaluhu berfirman, "Man ya'mal su'an yujza bihi." Barang siapa yang berbuat dosa pasti dibalas. Jadi itu sebagai penghapus dosa, dan bisa jadi dosa kita sudah lama. Maka permasalahan itu sebagai penghapus dosa, dan bisa jadi itu sebagai hukuman dari Allah buat kita. Kita dikasih istri yang seperti itu, hukuman dari Allah atas dosa-dosa yang kita lakukan. Ya udah, kita sadari Allah, aku akan bersabar. Semoga kesabaranku menghadapi suamiku dihapuskan dosa-dosa. Baik. Yang kedua, dilipat gandakan pahala buat kita. Allah Jalla Jalaluhu mengatakan, "Walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin." Berikan kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Jadi kita diuji di rumah dengan anak kita, kadangkala sama istri kita, diuji kesabaran kita. Allah benar-benar akan menguji kita dengan rasa takut lapar, ya, ditinggal mati orang-orang yang kita cintai, bangkrut, dan kasih kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Jadi masalah itu salah satunya untuk melipat gandakan pahala buat kita. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang-orang yang sabar tuh akan dikasih pahala sama Allah tanpa hitungan. Yang ketiga, bisa jadi permasalahan di rumah tangga kita itu bentuk kecintaan Allah kepada hamba. Mungkin kita nggak banyak dosa, tapi itu bentuk cinta Allah kepada hamba. Kalau kita melihat para nabi, bagaimana kehidupan mereka, asyaddun nasi balaan al-anbiya, orang yang paling berat cobaannya adalah para nabi. Coba kita lihat, Nabi Adam alaihissalam digodain sama istrinya, sama anak-anaknya, Habil dan Qabil, bunuh-bunuhan. Siapa Habil dan Qabil itu? Anaknya Nabi Adam. Siapa membunuh siapa? Anak kasih hadiah. Qabil membunuh Habil. Tahu dari mana tuh? Oh, nih ilmu nih. Bahasa Arabnya pembunuh itu qatil. Pakai qaf, qatil. Jadi yang membunuh itu Qabil, yang dibunuh Habil. Masya Allah. Itu pelajaran di kelas dulu kita di kampus, ya, Masya Allah. Baik, Nabi Adam diuji sama anaknya, Nabi. Satu dibunuh anaknya. Subhanallah. Kemudian kita lihat Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh berdakwah 950 tahun bersama istri
yang tidak beriman. Antum bisa bayangkan, diuji sama Allah nih Nabi. Kemudian ketika Allah hukum mereka yang kafir, Nabi Nuh bikin perahu besar dan Nabi Nuh naik ke kapal, ketemu sama anaknya. Ya bunayya rakam ma'ana, wahai anakku naik. Kata anaknya, tidak, sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma'. Aku naik ke gunung yang menyelamatkan aku dari air. Fahala bainahumal mauj. Nabi Nuh melihat anaknya tenggelam. Nabi diuji dengan anaknya. Apakah karena Nabi Nuh berbuat dosa? Bukan. Karena Allah cinta kepada para nabi. Allah uji dengan istrinya. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam diuji di rumahnya. Istrinya bertahun-tahun gak punya anak. Subhanallah. Apa Nabi Ibrahim kawin lagi? Jamaah, Masya Allah, sabar tuh Nabi Ibrahim. Gak kawin lagi. Sampai Sarah yang nyuruh kawin. Kau nikahinlah nih budaknya, dibebaskan, kemudian dinikahi oleh Nabi Ibrahim. Masya Allah, diuji. Bertahun-tahun gak punya anak. Terus berdoa sampai putih, tetap bersabar. Karena terkadang tidak punya anak itu sebagai pemicu keributan di rumah. Ente ini yang mandul, nggak bisa punya anak, udah ribut terus, ujian. Emangnya tuh perempuan mau mandul? Siapa yang menyebabkan dia jadi mandul? Allah Jalla Jalaluh. Kau harus tahu tuh takdir Allah. Kau harus terima istrimu seperti itu. Kalau kau tidak bisa berbuat adil, mau nikah lagi, jangan nambah satu lagi. Kalau kau anak kayaknya nggak bisa berbuat adil, karena ada orang-orang yang memang susah berbuat adil. Ya sudah satu. Nabi Ibrahim sabar menghadapi Sarah. Kemudian dapat anak dari Hajar. Siapa namanya? Ismail. Baru lahir anaknya, masih di susuan, nggak boleh dilihat sama Nabi Ibrahim. Disuruh taruh di Mekah. Bayangkan, ditaruh di Mekah sama Nabi Ibrahim. Ditinggal. Bertahun-tahun kepingin punya anak, ketika anaknya lahir terpaksa dia harus berpisah dari anaknya karena perintah Allah Jalla Jalaluh. Ketika anaknya sudah remaja, balik Nabi Ibrahim. Masya Allah, udah belasan nih umurnya Nabi Ismail, diuji sama Allah. Apa ujiannya? Ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuk. Wahai anakku, aku bermimpi dalam tidurku aku menyembelihmu. Subhanallah. Jadi permasalahan di rumah itu ujian, bentuk cinta Allah kepada hambanya. Kita lihat Nabi Lut alaihi salam. Nabi Lut, bagaimana kondisi istrinya Nabi Lut alaihi salam? Mendukung dakwah beliau? Sama sekali. Bahkan mengompori kaumnya untuk datang ke rumahnya Nabi Lut. Membocorkan rahasia bagaimana para malaikat yang datang ke rumahnya Nabi Lut alaihi salam. Allah berfirman, "Daraballahu mathalan lilladzina kafaru imra'ata Nuhin wa imra'ata Lut." Istri Nabi Nuh, istri Nabi Lut tuh contoh bagaimana ujian yang Allah berikan kepada para nabi mendapatkan istri yang kafir. Pada syariat itu diperbolehkan seorang menikah dengan orang yang kafir. Dalam syariat kita nggak boleh. Kalau istri kita murtad kafir, kita harus tinggalkan. Tapi kita lihat bagaimana sabarnya. Dan itu karena kecintaan Allah kepada mereka. Kemudian kita lihat istrinya Fir'aun diuji dengan suaminya. Bagaimana ujian yang berat. Suaminya mengaku sebagai Tuhan. Sabar istrinya, sabar. Bahkan Allah jadikan contoh dalam Al-Quranul Karim. Wa daraballahu mathalan lilladzina amanu imra'ata Fir'aun idh qalat, dengan segala siksaan yang dia terima dari Fir'aun, tetap sabar demi menegakkan la ilaha illallah. Istrinya Fir'aun hanya berdoa kepada Allah, Rabbibnili indaka baitan fil jannah wa najjini min fir'auna wa amalihi wa najjini minal qaumil zalimin. Subhanallah. Ya Allah, bangunkan buat aku ya Allah di sisimu rumah di surga, dan selamatkan aku dari perbuatan Fir'aun. Yang dikatakan perbuatan Fir'aun salah satunya siksaan Fir'aun, salah satunya Fir'aun berusaha memaksa dia untuk melayani Fir'aun. Minta keselamatan dari Allah Jalla Jalaluh. Ujian.
Karena bentuk cinta Allah kepada hambanya. Kita lihat Nabi Yakub alaihissalam diuji sama Allah. Dipisahkan dari Yusuf alaihissalam. Nabi. Apakah Nabi Yusuf berbuat dosa? Allah cinta sama Nabi Yusuf. Allah kasih ujian dia. Nabi Ayub. Anaknya habis semua. Diuji sama Allah. Subhanallah. Jadi itu salah satu bentuk cinta Allah kepada hamba. Inna idhamal jaza ma'a idhamil bala. Sesungguhnya pahala besar itu akan Allah berikan karena cobaan yang besar pula. Wa innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Kalau Allah mencintai suatu kaum, Allah akan kasih bala. Jadi kita lihat kalau kita di rumah lagi ada masalah sama istri, jangan mengatakan kayaknya Allah lagi cinta sama ana. Tapi katakan, ya Allah mungkin banyak dosa ana. Kita husnudzon kepada Allah, tapi suudzon kepada diri kita. Jangan sudah merasa, oh musibah yang menimpa ana ini karena kebanyakan pahala yang ana terima dari Allah. Itu GR, jangan. Kalau para nabi nam Allah cinta kepada mereka, tapi harapan kita dengan musibah yang kita hadapi, dengan kesabaran kita, mudah-mudahan itu tanda kecintaan Allah kepada kita. Yang keempat, ujian itu, permasalahan di rumah tangga itu sebagai ujian untuk melihat kebenaran iman kita. Betul nggak kita beriman? Allah Jalla Jalaluh mengatakan, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira dengan mengatakan kami beriman, ana mukmin, ana muslim, lalu mereka nggak diuji? Allah akan uji untuk melihat kebenaran imanmu. Benar enggak kau beriman kepada Allah? Karena banyak orang yang kau lagi seneng, masya Allah, lupa sama Allah. Kasih, benar enggak kau beriman kepada Allah? Allah telah turunkan ujian-ujian kepada orang-orang sebelumnya untuk melihat siapa yang benar-benar beriman, siapa yang pura-pura beriman. Kemudian yang ke berapa jamaah? Ana ini lihat waktunya kayaknya udah mau habis. Sampai jam berapa Ustaz Khalid? Sampai jam 5 ya. Ini udah habis. Kemudian yang selanjutnya jamaah, untuk bersyukur. Ujian itu untuk bersyukur. Tadi orang kalau lagi senang terus hidupnya, lupa sama Allah. Dikasih cobaan, kau itu selama ini kenapa nggak bersyukur sama Allah? Dengan ujian yang tadi, coba lihat, anak hidup Ustadz 10 tahun, alhamdulillah Ustadz, nggak ada masalah Ustadz. Kok akhir-akhir ini ada masalah? Mungkin kau tidak mensyukuri 10 tahun itu. Maka kau harus mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepadamu. Dan yang selanjutnya, mungkin ini yang terakhir jamaah, ujian yang datang itu agar kita berdoa kepada Allah. Allah senang mendengarkan doa hambanya. Kita kalau lagi susah, kemana kita lari? Kepada Allah. Istri-istri yang mendapatin suami zalim, dia tidak ingin laporan kepada orang tuanya. Kepada siapa dia laporan? Kepada Allah. Dan doa adalah ibadah yang paling agung. Dengan kita berdoa, pahala kita terus bertambah di sisi Allah. Mungkin permasalahan kita sampai mati belum selesai, tapi tetap doa kita akan didengar oleh Allah dan akan dicatat sebagai kebaikan kita insyaallah. Hadza wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Apabila benar itu dari Allah Jalla Jalaluh, kalau ada yang salah dan kurang berkenan, itu dari diri ana sendiri. Allah dan Rasulnya terbebaskan dari kesalahan itu. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab ya. Jamaah ana akan berusaha menjawab pertanyaan yang ana bisa jawab. Jadi kalau ada pertanyaan antum yang nggak dijawab sama Ustadz, berarti Ustadznya nggak bisa jawab. Waktu yang itu husnudzon aja Ustadznya nggak bisa jawab. Iya.
Makanya enaknya pertanyaan pakai kertas gini, ustadznya bisa milih kan, mana yang bisa, mana yang nggak bisa gitu kan. Ya memang kita ini ilmunya sedikit ya mak. Bismillah. Ustadz, apa hukumnya istri bekerja di luar rumah tapi pekerjaannya jadi guru PAUD atau TK Islam? Barakallahu fikum ya. Pertanyaan yang bagus sekali. Wanita itu wajib bekerja. Itu sudah kami tekankan selalu. Wanita itu wajib bekerja. Kalau ada yang mengatakan Islam melarang wanita bekerja, bohong. Islam mewajibkan wanita bekerja, tapi di rumah. Wajib bekerja. Antum bisa bayangin kalau perempuan cuma duduk-duduk di rumah, nggak kerjakan apa-apa. Jadi jangan berpikir wanita di rumah masak, wanita didik anaknya, ngajarin anaknya, melayani suaminya, bersih-bersih rumah, mandikan anaknya, menyetrikakan baju suami, itu bukan bekerja. Bekerja dia. Kalau wanita jadi pembantu, baru oh kamu apa kerjaannya? Saya sebagai pembantu. Kalau mbak ibu rumah tangga, nggak kerja saya. Kerja wanita. Cuma ada aturannya bekerja. Di rumah itu kerjaan rumah. Bagaimana nih pertanyaannya? Istri bekerja di luar rumah. Istri boleh bekerja di luar rumah dengan beberapa persyaratan. Yang pertama, izin suami, bukan izin bapak. Ingat, karena ada wanita-wanita yang disuruh kerja sama bapaknya. Dia sudah menikah, tapi bapaknya ngomong, nak kau tetap bekerja nak. Loh, gimana bapak? Istri saya, suami anak ngomong nggak boleh bekerja. Ya sudah, bapak yang capek besarkan engkau, kok kau nurut sama suamimu? Oh, ngomong, Pak, bukankah bapak sudah nyerahkan anak sama dia? Maka bapak-bapak nih nggak boleh sembarangan nyerahkan putrinya. Putrinya itu seperti ditawan sama suaminya itu. Ketika seorang bapak mengatakan zawwajtuka wa ankahtuka binti bimahar kita, selesai. Si suami mengatakan gabiltu nikaha wa tazwijaha bil mahril madhkur, aku terima. Itu beralih tanggung jawabnya. Kewajiban taat istri beralih, yang awalnya orang pertama yang harus dia patuhin adalah orang tuanya, setelah menikah suaminya. Ketika seorang bapak ngomong, nak kau kesini nak, si istri ngomong, afwan pak, suami anak tidak mengizinkan. Siapa yang harus dia taati? Suaminya. Maka mertua harus sadar dengan ucapan dia zawwajtuka ini, itu ucapan yang besar sekali. Maka yang harus izin sama suaminya. Yang kedua, pekerjaannya tidak mengandung hal-hal yang bertentangan dengan syariat. Di situ tidak membuka aurat dia, karena ada pekerjaan-pekerjaan yang wajib buka jilbab. Ada yang seperti itu. Kemudian di situ lelaki sama perempuan kumpul jadi satu, naudzubillah min dzalik ya. Maka diperbolehkan kalau dia jadi guru PAUD ya, insyaallah ini termasuk perbuatan yang mulia sekali. Menjadi guru di TK itu. Dan anak cuma kesian, guru-guru PAUD ini gajinya sedikit banyak, sedikit sekali jamaah. Ada yang ngajar di PAUD di sini? Ada yang punya PAUD di sini? Berapa gajinya guru di TK itu? Hah? Berapa? 300, masya Allah. Tolonglah diperhatikannya. Itu yang mendidik awal anak-anak kita. Kalau kita punya rezeki, kasih sekolahannya duit lah, jangan 300 lah. Kita kalau digaji 300 mau ngurusin anak-anak kita? Berat buat kita, apalagi dia. Maka tolong diperhatikan, apalagi di TK Islam ya. Kalau bisa gajinya yang sesuai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika istri sering ajak ngobrol setelah saya pulang kerja, sehingga terkadang harus menunda atau mengurangi rutinitas bacaan Quran, mana yang lebih afdol? Masya Allah. Antum baca Qurannya di luar rumah aja. Kalau sama sahib-sahibnya ngobrol panjang nggak ngaji gitu kan. Ketika sampai rumahnya karena dia bosan sama istrinya, aduh anak mau ngaji nih seperti itu. Janganlah. Antum cari waktu-waktu khusus
Kalau memang antum harus mengurangi waktu ngaji antum nggak masalah untuk menyenangkan istri antum. Kasihan tuh istri antum. Udah capek dari pagi ngurusin anak antum. Kalau antum memberikan kebahagiaan di diri istri antum. Ingat dengan kajian kita dari di Purbalingga tuh. Awal amalan yang paling dicintai oleh Allah apa? Sururun tudkhiluhu ala muslim. Kebahagiaan, kesenangan yang kau masukkan ke hati seorang muslim. Apalagi istri kita nih. Kalau kita berkurang baca Qur'annya demi istri kita nggak masalah insya Allah. Karena kita termasuk dia punya hak jamaah. Kita di luar 8 jam ngobrol sama istri 5 menit udah capek. Memang istri kita tuh kadang-kadang ngobrolnya nggak bermanfaat. Oh ketawa gitu kan. Tapi antum nggak apa-apa, antum dengerin. Dan jangan dipotong kalau istri kita ngomong. Dia cerita, dia lagi dapat berita ya tentang apa, tentang gempa umpamanya. Bang tahu bang, ada gempa bang. Di ini cerita macam-macam ya. Ada yang meninggal sekian. Antum jangan ngomong, ana udah baca beritanya itu sudah. Jangan, kesian tuh istri. Biarkan dia ngomong sampai selesai. Subhanallah deh ya. Ya kita doakanlah mudah-mudahan yang meninggal itu diampuni dosanya. Ikutin. Jangan pernah dipotong omongan istri kita. Kesian dia. Aisyah pernah cerita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam hadis Ummi Zara. Cerita ini panjang. Kalau kita mau bahas ceritanya Aisyah itu bisa 2 kali kajian. Rasul sallallahu alaihi wasallam dengerin cerita Aisyah dengan seksama. Setelah selesai beliau memberikan komentar kepada Aisyah. Maka kita yang bukan nabi, kita ini seharusnya lebih care. Rasul sallallahu alaihi wasallam lebih sibuk dari kita. Lebih banyak pekerjaan beliau. Istrinya juga bukan 1. Kita istrinya 1 nggak punya waktu. Gimana kalau istrinya 2 tuh nanti? Maka tolonglah perhatian kalau istri ngajak ngomong bismillah dengerin ya. Kemudian kalau istri mamanya ngomongnya terlalu lama, Dek, gimana nih kalau kita tadarus nih? Kau baca, abang yang ngeliat. Insya Allah mau istri kita. Berusaha kebersamaan di rumah itu dihidupkan. Makan bersama, Rasul sallallahu alaihi wasallam makan bersama. Ketika makan bersama itu waktu untuk ngobrol. Jangan kayak sekarang. Sekarang ini orang makan itu di meja makan yang besar. Istrinya di pojok, suaminya di pojok, anaknya di sini. Jadi akhirnya kita suasana dekat sama istri itu jarang. Rasul sallallahu alaihi wasallam makan 1 piring sama Aisyah. Jadi kalau makan 1 piring sama anak-anak kita, Nabi makan sama Ummu Salamah, sama anaknya Ummu Salamah, makan 1 piring. Antum bisa bayangin ketika makan 1 piring, kepala tuh bisa beradu. Kepala suami sama istri beraduan, Masya Allah. Saling gelasnya 1. Antum berusaha di rumah kalau kemanten baru gelasnya cuma 1. Jangan banyak-banyak. Kalau ada tamu pinjem sama tetangga, nggak apa-apa. Soalnya apa? Kalau gelasnya 1 itu mau nggak mau kan minumnya kan gantian. Rasul sallallahu alaihi wasallam, Aisyah cerita, pernah Aisyah minum. Sallallahu ala nabiyina Muhammad. Beliau Aisyah lagi minum, kemudian sama Rasul sallallahu alaihi wasallam diambil tuh gelasnya. Dicari sama Nabi bekas bibirnya Aisyah. Diletakkan bibir Nabi di tempat Aisyah meletakkan bibirnya. Kalau sekarang kita puter, kita cari yang nggak ada bekasnya. Itu masalah jamaah. Allahu Akbar, bismillah. Jadi berusaha sekali-kali lah paling tidak makan barengan, dihidupkan tuh. Makan 1 nampan itu untuk mendekatkan hati kita sama istri, sama anak-anak kita ya. Kita bagi ada daging yang enak, kita berikan kepada istri kita, istri juga itu seperti itu. Rasul sallallahu alaihi wasallam tuh umurnya sudah 60 tahun jemaah. Biasanya yang dulang-dulangan. Betul. Suap-suapan, Masya Allah. Suap-suapan tuh kemanten baru. 1 bulan, 2 bulan, nggak sampai 1 bulan, mungkin 3 hari. Habis gitu udah sendiri-sendiri. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya, bagaimana bagi kita yang belum menikah dalam menghadapi kesetaraan dalam rumah tangga? Seperti perbedaan kekayaan, perbedaan jenjang pendidikan dan yang lainnya. Syukron. Nah, berkaitan dengan kesetaraan ini, memang kesetaraan itu kadangkala mempengaruhi keharmonisan rumah tangga.
ketika kita menikah dengan perempuan yang dia merasa lebih kaya dari kita,